Pemirsa Intens Investigasi, geger, sidang panas yang mempertemukan Rasman dengan Hotman Paris Hutapea akhirnya berbuntut panjang. Setelah kericuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil sebuah langkah tegas dengan melaporkan Rasman Nasution dan juga timnya ke Mabes Polri. Tak main-main, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara langsung turun tangan demi menegakkan kewibawaan pengadilan yang dianggap diinjak-injak. Meski begitu, di tengah panasnya kasus ini, muncul sosok Farhad Tabbas yang langsung menyengat dengan pernyataan pedasnya. Farhad pun memberikan respon pedas mengenai Rasman yang sudah dilaporkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga memberikan saran kepada Firdaus yang turut terbawa dalam masalah tersebut. Lantas seperti apa kata Farhad Tabbas merespon hal ini? Benarkah pula berbeda dengan sebelumnya yang meledak-ledak? Farhad pun kini justru mengungkapkan pendapatnya yang seakan membela Firdaus Oywobo. Apakah laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menjerat Rasman hingga jatuh? Ataukah ia mampu membalikan keadaan dan membuat pengadilan pun terguncang lebih dahsyat lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, geger, perseteruan Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution kembali memanas. Drama hukum terbesar tahun ini pun kembali membara. Semua bermula saat Rasman Nasution yang duduk sebagai terdakwa atas laporan Hotman Paris Hutapea. Tapi siapa sangka, badai besar pun justru kini menerjang dirinya. Tidak hanya berurusan dengan Hotman, kini Rasman pun juga harus berhadapan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pasca melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri dan dilaporkan dengan laporan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa ataupun badan hukum di Indonesia. Dan juga pasal 217 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan. Dan ternyata kabar panas ini pun sampai juga ke telinga Farhad Tabbas. Dengan nada tajam bak sebuah pedang, Farhad Tabbas pun langsung melancarkan serangan mematikan untuk pria yang disebutkannya dengan istilah kura-kura ninja tersebut. Sebagai seorang pengecar itu kan punya kode etik yang dimana ketika dia mengangkat sumpah tidak boleh melanggar sumpah atau janjinya. Kebetulan atas perbuatan itu Kongres Advokat Indonesia telah memecat yang namanya Firdaus. Nah, kemudian Kongres Advokat Indonesia juga pernah memecat namanya Rasman Arif Nasution. Nah, yang perlu ditegaskan di sini gampang. Kalau sudah dipecat, ya tidak boleh pengecar itu langsung pindah kayak lari dalam waktu seketika, nggak bisa. Tapi yang dilakukan adalah membela diri dalam kongres atau munas. Itu merupakan rapat tertinggi daripada menjatuhkan. Makanya kita lihat anggaran dasar dari suatu organisasi advokat dulu. Apakah harus disampaikan melalui munas atau cukup dengan SK Ketua Umum atau DPW atau DPC. Dalam hal ini memang kemarin saya menyatakan keras banget. Saya minta supaya dihukum semua, ditangkap semua gitu. Tapi setelah saya renungkan kembali, saya pikir yang diproses hukum itu cukup terdakwa dan keluarga terdakwa yang teriak-teriak di pengadilan saja. Dalam hari ini kura-kura ninja maupun istrinya sebaiknya dia saja yang diproses. Tapi kalau pengacara ini sudahlah, kita minta organisasi advokat pengacaranya nggak usah dipidana. Pengacara udah dipecat itu udah lebih parah daripada pidana gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan
mengatasnamakan kliennya walaupun ada melanggar. Dan memang agak dimaklumi sih, Mahkamah Agung ini nggak terlalu ribut banget karena memang kondisinya saat sidang selesai. Yang paling banyak ngoceh itu adalah pura-pura ninja nih ketika di pengadilan. Itu saja. Dan kita minta supaya pada sidang berikut langsung dimasukin aja penetapan penahanan. Bukan hanya Rasman yang menjadi sasaran panas dari Farah Tabas. Firdaus Oyuwobo, kuasa hukum Rasman, ternyata juga ikut kena getahnya. Memberikan saran nyeleneh agar Firdaus melakukan mogok makan. Menurut Farhat, hal itu adalah satu-satunya cara agar Firdaus bisa keluar dari masalah ini dengan meminta maaf kepada Mahkamah Agung dengan cara mogok makan. Lalu, apa langkah Firdaus berikutnya? Akankah Rasman mampu menanggung tekanan hukum yang kian berat? Dan inilah drama besar di dunia pengacara Indonesia. Nah, kalau ini Firdaus itu saya udah tahu, dia itu cuma pengen ngetop doang. Dia udah menyesal. Pertama dia sombong banget, nggak mau minta maaf. Sekarang udah minta maaf, udah minta ampun. Saya bilang belum, masih kurang. Kamu pergi mogok makan, kalau perlu kalau nggak dimaafin lu mati aja. Tiru tokoh-tokoh dari India tuh, kalau misalnya mereka mau memprotes mogok makan. Kalau lu masih nggak mogok makan, berarti lu belum minta maaf bener. Ya? Ya. Daripada musuh sama hakim lebih mati lu, udah nggak? Dan gue yakin kalau lu mogok makan, dimaafin lu. Mungkin lu akan dianulir lagi. Mungkin nggak dipecat, mungkin ya. Karena sekarang kan polisi-polisi yang dihukum juga ada yang demosi cuma 8 tahun. Nggak dipecat juga sih. Masa baru naik pagar langsung dipecat juga, kasihan juga ya, kira-kira begitu. Tapi buat kura-kura ini jangan bilang hakim koruptor, yang bilang hakim masuk angin, suami istri itu. Nah itu, hajar aja terus. Sementara itu sebelumnya, kisru yang kembali bergetar. Drama hukum yang sudah panas kini semakin mendidih bak air dalam kawah gunung berapi. Setelah insiden keos di ruang sidang yang menyeret nama Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyuwobo membuat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara bergerak cepat. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibrahim Palini, dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak akan tinggal diam atas ulah Rasman dan kawan-kawannya. Laporan pun sudah masuk, 3 pasal KUHP dipasang sebagai tameng, pasal 335, pasal 207, dan juga pasal 217 KUHP siap untuk menghantam Rasman. Sudah seperti yang Bapak-Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra. Ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Dr. Haji Rasman Arif Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya seperti itu. Ya kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Ya itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Udah ranahnya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti penegasan Pak, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja? Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Ya bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah seperti itu. Ya. Perintah Mahkamah. Untuk tindak lanjutnya nanti akan seperti apa Pak? Proses selanjutnya? Ya itu ranah penyidik. Ya sudah menjadi penyidik. Nanti bisa diikuti lewat penyidik. Tak butuh waktu lama, Rasman bersama Firdaus dan timnya pun langsung menggelar konferensi pers di tengah malam. Alih-alih gentar, Rasman pun justru menertawakan laporan tersebut.
Menilai ada yang salah dengan pasal yang dimasukkan, Rasman pun juga seolah tidak gentar menghadapi pelaporan tersebut. Bahkan menyindir para hakim ini merasa suci, merasa tidak tersentuh, tapi mereka pun lupa ada beberapa kasus yang sudah mencederai nama hakim. Kami malam ini akan merancang. Tadinya kita kan berencana untuk ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ternyata surat itu kan sudah dikirim oleh tim kami. Dan rasanya tidak penting juga lagi ke pengadilan tinggi sama pengadilan negeri. Karena mereka sudah melaporkan. Tapi mereka lupa yang dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung contempt of court 335 207 217. Ini pasal apa? Contempt of court atau tidak kategorinya? Nah, Wamenko sudah bilang, kan nggak bisa lepas dari Wamenko nih Bang Oto. Belum ada yang mengatur itu. Pak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung juga sudah mengatakan tadi di TV One bahwa tidak ada di situ perbuatan pidana. Karena itu kami kalau ada panggilan nanti organisasi akan menjawab. Ya, Feradi WPI akan jawab, Pradi Bersatu akan jawab, Pradi Ibu Elida Neti dan teman-teman semua akan jawab. Apakah ini pantas kami hadiri atau tidak? Ini kita uji nih. Undang-undang advokat akan berdiri tegak. Nah, kemudian untuk laporan itu kami ketawa. Bagaimana ceritanya? Dia pelapor, nanti dia yang menyidangkan. Oh ya babak belur kita. Makanya saya bilang nggak usah sidangkan aja. Nah, kalau ini ada pasal yang mengatur, ingat ya, dan boleh dilanjutkan, bentuk sekarang panitia pansel untuk hakim ad hoc agar menyidangkan kami. Ya, betul. Jangan hakim yang sekarang yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia. Karena mereka bersuara, merasa bahwa mereka yang tidak boleh disentuh sedikit pun. Ketika mereka merasa diganggu persidangannya, tapi mereka lupa. Di sini air putih nih, nampak di dalam. Ada di sini namanya Zarob Richard. 930 miliar. Petinggi, apa nggak malu mereka? Ada di sini namanya Asbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Ada kasus Ronald Tanur. Kalau mereka merasa mereka bersih, rasanya nggak penting juga Ikatan Hakim Indonesia turun tangan sampai mengatakan bahwa menyesalkan dan meminta agar masyarakat jangan menunjuk kami. Apa kapasitas kalian? Kami nggak pernah bilang ketika Zarob bermasalah, ketika kasus Ronald Tanur mencuat ke permukaan, ketika Hasbi dan hakim-hakim yang ditangkap banyak sudah. Kami nggak pernah ngomong para pengacara ini Pak Ketua. Kita nggak pernah ngomong. Wahai masyarakat Indonesia, jangan percaya hakim-hakim. Nggak pernah kami ngomong begitu. Itu gorengan si Hotman aja tuh. Gorengan Hotman itu. Harusnya Hotman Paris kita gorengan. fair. Yang salah ya salah, benar ya benar. Baru secara kelembagaan ada namanya komisi yudisial. Itu yang mengawasi. Kami sudah kirim surat. Kenapa Mahkamah Agung tidak duduk dengan komisi yudisial, tidak manggil kami? Sehingga muncul rilis. Ini belum dipanggil, belum ada rekomendasi KY, muncul. Nah, inilah yang kami sesalkan. Mungkin mereka mengira kita ini takut. Tidak ada. Takut kita pada hukum yang adil, itu kita yang takut. Ya, betul. Tapi kalau hukum yang zolim, tidak takut. Filosofi hidup kami, raja alim, raja disembah. Raja zolim, raja disanggah. Begitu. Di sisi lain, sengatan kata-kata Rasman seolah membuat suasana pun semakin membara. Drama ini pun masih jauh dari kata berakhir. Lantas apa kata Hotman Paris saat memberikan respon usai Rasman dan Firdaus dilaporkan? Benarkah Hotman Paris pun juga meminta kepada semua pihak yang bikin ricuh sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar diusut tuntas? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Perseteruan Rasman versus Hotman kini makin liar.
Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman ke Mabes Polri, kini sang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun angkat bicara. Menurutnya, laporan itu pun sudah sangat tepat jika marwah pengadilan sudah diinjak-injak dan hal itu pun tidak boleh dibiarkan. Dengan penuh percaya diri, Hotman pun juga menegaskan bahwa di negara maju seperti Singapura, Inggris dan juga Amerika, ulah Rasman dan timnya pun sudah pasti berujung dengan penahanan langsung di tempat. Laporan pengadilan terhadap Rasman itu sudah sangat tepat karena marwah wibawa pengadilan sudah dihina sebegitu buruk. Itulah salah satu kelemahan di Indonesia karena kita belum punya undang-undang contempt of court. Kalau itu terjadi di Singapura, ya, atau di Inggris atau di Amerika, hakim berhak langsung perintahkan dari meja sidang tahan tanpa ada BAP segala macam. Itulah undang-undang itu langsung hak minit itu juga ditahan. Cuma di kita belum ada undang-undang contempt of court. Saya sungguh tidak bisa menerima akal sehat, sungguh sangat tidak punya akal sehat seorang pengacara yang sedang diadili nasibnya di tangan hakim, tapi kok dia begitu teganya bilang hai koruptor katanya terhadap hakim. Terus ada lagi itu yang nggak jelas kelakuannya itu si Firdaus. Belum pernah dalam sejarah peradilan Indonesia pengacara pakai jubah naik ke meja. Di mana otaknya itu si Firdaus tiba-tiba bilang saya nggak sadar tiba-tiba kaki gua ke meja katanya. Jadi benar-benar tindakan dari pengadilan itu sangat tepat. Bahkan ada lagi sebenarnya, ada lagi yang harus dilakukan oleh pengadilan. Karena apa? Ada yang lebih efektif. Dari awal saya sudah usulkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Itu menggambarkan tindakan pengadilan yang pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia hanya dalam tempo 2 hari langsung dilaporkan polisi. Berarti semua hakim pun bahkan pimpinan Mahkamah Agung merasa sadar bahwa merasa tersakiti, marwah pengadilan sudah diinjak-injak. Sudah benar-benar dia gayanya si Firdaus itu. Entah apa omongan dia, ya. Dia gaya si botak itu siapa? Si Rasman. Entah apa yang diomongin, ya. Nggak nyambung sama sekali. Karena di undang-undang dia yang memulai. Dia yang mau mengatakan akan membuka aibnya Hotman karena chattingannya berbau asusila. Karena itu makanya hakim demi hukum harus sidang tertutup. Karena kalau memang materi kesaksian saksi itu kaitannya dengan asusila, menurut undang-undang KUHP harus tertutup. Apakah dia nggak punya otak apa gitu loh. Jadi hanya itu doang kenapa dia harus takut gitu loh. Tak puas hanya dengan membela marwah pengadilan, Hotman pun kini mendorong agar Rasman dan juga Firdaus segera dipanggil dan dijadikan tersangka. Hotman sambil mengangkat tangannya sambil menunjukkan cincin berlian mewah di jari-jarinya, juga mengatakan untuk belajar dari dirinya yang berkelimang harta dan bukan janji-janji kosong. Tak berhenti di situ, Hotman pun juga menghajar Rasman dan juga Firdaus dengan sindiran pedasnya. Menurutnya, tindakan mereka mempermalukan istri dan anak-anaknya maupun diri sendiri. Hotman bahkan kembali mengangkat tangannya sambil memamerkan cincin berlian dan sepatunya yang seharga ratusan juta dan juga memberikan dukungan kepada Mahkamah Agung untuk mencabut izin bersidang Rasman dan Firdaus. Di akhir pernyataannya, Hotman pun memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang sudah bertindak cepat. Namun, ia menegaskan harus ada tindakan lanjutan. Ya segera dipanggil lah itu. Aku pengen lihat dia dipanggil, ya, segera jadi tersangka dan segera jadi terdakwa agar dia gue pengen lihat botaknya itu duduk jadi terdakwa di kasus kedua, ya. Pada saat nanti dia duduk di terdakwa kedua, saya akan say hello dengan begini. Ini dong botak gitu loh. Kalau mau
menambil hati wanita dengan gini, ya, dengan Lamborghini, bukan dengan janji-janji kosong gitu loh. Dia ini kegantengan gua ini, ya kan. Jadi dompet tebal, muka juga oke, gitu loh. Nggak sebanding gua sama dia. Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internasional gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya, oke? Semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara dong, ya. Nanti gue pinjamin kau satu, mau yang mana, ya? Mau yang mana? Mau sepatu gue? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta. Ini benar ratusan juta dari hasil, ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas. Nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil beliau banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Ya, terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena benar-benar menjaga marwah wibawa dari pengadilan. Tapi ada satu lagi, orang ini tidak ada alasan lagi untuk bisa bersidang. Cabut SK Pengadilan Tinggi tentang SK BAS atau berita acara sumpah sebagai salah satu syarat untuk bersidang. Karena di berita acara sumpah itu isinya adalah saya bersumpah akan menjaga martabat pengacara dan menghormati hukum dan peraturan. Itu salah satu sumpahnya. Ya kalau itu disumpah berarti sumpah itu sudah dilanggar. Kalau sumpah dilanggar berarti surat sumpahnya harus dicabut. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, maka selamanya Firdaus dan Rasman tidak lagi bersidang. Dan kalau mau sesudah nanti kalau bahasa dicabut, kalau Anda mau mencari pekerjaan, silahkan jadi bodyguard juga, cocok lah untuk nakut-nakutin tante-tante di Senen. Di tengah bara api yang masih belum padam, beberapa praktisi hukum seperti diketahui juga ikut bersuara dalam sidang ricu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Lantas, seperti apa kata praktisi hukum senior Partahi Siombing mengenai kejadian tersebut? Benarkah sebagai orang yang kebetulan hadir, Sunan Kalijaga cukup memahami keributan yang terjadi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pertempuran yang semakin memanas membuat Sunan Kalijaga dan juga Partahi Siombing akhirnya buka suara. Sunan Kalijaga yang kebetulan hadir dalam sidang tersebut juga turut buka suara. Menurutnya, dalam kejadian tersebut, ia pun tidak melihat kesalahan fatal dalam insiden ini. Setali 3 uang dengan Sunan Kalijaga, Partahi Siombing juga punya pandangan berbeda. Ia pun menilai kasus ini terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, hal ini pun juga hanya soal perasaan.
Jikalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara mau melaporkan hal tersebut dipersilakan saja, karena itu adalah hak mereka. Namun sebaiknya harus ditelaah apakah benar ada unsur pidananya. Lantas akankah Komisi Yudisial mengambil alih situasi panas ini? Atau justru Rasman dan juga Firdaus benar-benar akan dijerat hukum? Kemarin Bang Sunan juga sempat menghadiri kemarin persidangannya Bang Hotman sama Bang Rasman yang mungkin bisa dikatakan chaos ya. Mungkin seperti apa sih tanggapannya Bang? Yang senior. Ya, ini saksi fakta dulu. Iya, saksi fakta. Ya, kemarin itu kehadiran saya sebenarnya tidak membela siapapun, ya, tidak membela korban maupun terdakwa. Namun demikian saya sebagai seorang junior daripada abang-abang saya yang sedang berseteru itu, saya ingin menyaksikan secara langsung seperti apa sih ya fakta persidangan yang disajikan gitu, di muka persidangan, baik itu bukti-bukti ataupun argumentasi hukum pembelaan daripada terdakwa maupun alat-alat bukti dari si korban. Namun demikian apa yang saya saksikan itu jujur luar biasa, kejadian begitu cepat dengan spontan ya, sehingga terjadilah seperti hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya. Tapi mungkin kalau dari Abang ini sebagai rekan sejawat gitu, melihat kasus kemarin itu mungkin seperti apa harapannya? Apakah ya kalau kita prihatin, miris-miris ya. Kalau dibilang apakah setuju, ya nggak setuju. Tapi kan kita lihat dulu kembali ada unsur kesengajaan nggak di sana. Ya kan, kalau nggak sengaja berarti mesti ada unsur pemaaf juga di dalam itu. Marilah kita saling memaafkan aja, nggak fatal kok. Bang, tapi melihat pada hari ini kan Bang Rasman juga dilaporkan di Mabes oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu. Mungkin menanggapinya gimana Bang Partai? Ya, saya pikir itu memang kan perasaan atau hak daripada pihak pengadilan ya kan untuk melaporkan si Rasmannya. Tapi kan kita mesti lihat lebih tinggi lagi sebenarnya apakah memang ada tindak pidana. Kan kalau laporan polisi kan berarti ada unsur pidananya gitu kan. Nah mungkin unsur pidananya konten-konten ya kan. Tapi itu kan juga kan mesti dilihat secara jernih. Ya tadi dalam pembicaraan di dalam bagus sekali penahan oleh Pak Gayus Lumbun tadi ya. Nggak perlu sampai ini bermasalah, tidak perlu juga dipus sampai katakanlah Rasman atau si Firdaus ini harus mendekam di penjara gara-gara itu. Tetapi tetap dicarikan solusinya. Karena hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, kami pun sebagai advokat penegak hukum, kita nyekan sekerja, udah itu ngapain mesti, wah lo salah, lo mesti langsung jeburin segala macam, enggak lah. Jadi kita usulkan supaya ada bisa dilakukan ruang mediasi, maka tadi usulan dari Pak Gayus tadi, Komisi Yudisial mesti mengambil alih, memanggil hakim, nanti meminta keterangan para advokat, supaya semoga didengar dan bisa dicarikan solusi yang terbaik, tanpa harus ini berlama-lama menunggu keputusan dan katakanlah dibawa karena pidana yang sangat-sangat tidak elok juga gitu ya. Sesama penegak hukum, saling minta bertanggung jawab hukum, gak ada korban kok. Hakim juga nggak ada korban, jaksa nggak ada korban. Korbannya kata-kata, kata-kata aja terus kita mungkin langsung mau mengadili seseorang. Saya pikir kan mesti ada juga mesti ada space juga ya untuk katakan kita bisa saling buka satu sama lain sehingga memang terjadi rekonsiliasi kembali. Itu harapan kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.